Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kita akan sambil menunggu pembicara datang, join ke Google Meet. Oh, sudah ya? Selamat pagi Pak Justinus Indrawanto. Oke, sambil kita menunggu Pak Justinus Indrawanto, anak-anak kami ucapkan selamat pagi Ya, pada selamat semua pagi semuanya. Ya, lalu selamat pagi Miss dan Mister. Selamat pagi juga parents yang mungkin sudah join sama kita, sudah bergabung sama kita. Jadi kita mau ngapain Mister? Webinar. Oh iya, kita mau webinar tadi sudah disampaikan oleh Miss Dian ya. Kita akan membahas tentang keinginan orang tua versus keinginan anak. Jadi antara keinginan orang tua dan keinginan anak yang mungkin itu banyak dialami Mister Ara rasa juga pernah. Iya. Jadi webinar ini merupakan rangkaian dari kegiatan MPLS ya. Dengan tema MPLS menggali kebaikan dan kreativitas diri di masa pandemi. Miss Widya, menurut Miss Widya, hubungannya dengan tema ini ada kaitannya dengan tema webinar? Pasti ada ya. Karena kan kalau kemarin di SD ya itu membahas tentang grow adaptive creative. Jadi bagaimana kita bertumbuh untuk tetap kreatif dan juga adaptasi. Nah, pasti kan orang tua punya nih buat anak nanti berapa tahun ke depan mau ngapain. Tapi ternyata sekarang kita mengalami masa pandemik seperti ini. Itu kan juga harus kita berpikir ulang gitu ya. Anak saya harus ngapain ya? Anak-anak juga pasti berpikir dengan kondisi pandemi seperti sekarang semuanya serba terbatas, kita mau ngapain juga kesulitan. Banyak hal yang kita mau lakukan tapi harus kita planning. Dan kita harus bikin plan B. Misalnya kita udah punya plan, ternyata harus bikin plan yang lain. Nah, masih ada hubungannya dengan kreativitas ini, dan kita bisa menggali kebaikan dan lain sebagainya. Dan tentunya di masa pandemi ini pressure-nya lebih ya antara orang tua dengan anak tentunya lebih lebih tinggi daripada hari-hari biasa sebelum pandemi ya. Kadang pernah nih dicurhatin sama anak didik nih ya. Ustaz, ini aku main game terus nih, dimarahin orang tua. Padahal aku main game buat turnamen misalnya. Main e-sport, tapi orang tua marah. Atau Mister ini saya pengen anak saya seperti ini nanti masa depannya seperti ini. Nah, tentunya jika tidak ada keselarasan antara keinginan orang tua dan keinginan anak, tentunya akan sangat sulit berjalan ya. Nah, oleh karena itu di webinar ini kita ingin nih kita mau belajar bersama bagaimana menyelaraskan keinginan orang tua dan anak, tentunya juga saling memahami antara orang tua dan anak. Oke, itu ya. Kita mau kenalan bicaranya dulu, karena bukan Miss Widya dan Mister Ara. Iya, tapi kalau kita terus bosan juga. Di radio kita, di podcast juga kita gitu ya. Oh iya, jangan lupa karena masih masa pandemi, kita tetap jaga prokes. Kita mengikuti protokol kesehatan, jadi kurangi mobilitas mungkin yang masih sering keluar, gimana gitu ya Mister? Jangan pakai sabun. Jangan lupa hand sanitizer juga. Kurangi berpergian, kalau tidak penting-penting amat ya, pakai masker juga. Oke, selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Pak Wawan ini dosennya Miss Widya dan juga Mister Arya. Mister Arya ini di sini. Nah, iya, Pak Wawan karena di sini tuh semua teachers itu dipanggilnya kalau perempuan Miss, kalau laki-laki Mister. Jadi bolehkah kita panggil Mister Wawan? Ya, boleh walaupun wagu. Oke, jadi anak nanti boleh panggil Mister Wawan ya. Jadi kita ini akan belajar bersama-sama tentang keinginan orang tua dan Mister Justinus Indrawanto. Oh iya, mengingatkan untuk anak-anak dan orang tua mungkin bisa on cam ya. Betul.
Ya, oke, biar kita mengetahui nih apa tuh keharmonisan antara momen-momen yang menarik ya. Karena kan seperti ini, dengan seperti ini kita jarang momen yang pas kita bisa nyalakan kamera biar ya semuanya bisa on-cam ya. Iya. Kita juga oh ini orang tuanya siapa nih misalnya Areta, ada orang tuanya Fiona juga, Fiona juga Iya. gitu ya. Jadi biar kita tahu orang tua anak-anak di rumah gitu. Iya, benar sekali. Oke, lanjut. Oke, jadi sekarang sudah kita waktu sepenuhnya kita berikan kepada sorry saya jadi lupa karena saya sebagai kawan gitu ya. Kawan gitu ya untuk bisa kita belajar sama-sama tentang keinginan orang tua. Oke. Baik, terima kasih dua sahabat saya yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Terima kasih Bapak Ibu kesempatan pada pagi hari ini bisa ketemu Bapak Ibu di dunia maya. Ada yang mukanya kelihatan separuh, ada yang kelihatan full. Kayaknya ada yang belum mandi. Ya, tadi sudah disebut nama saya, Wawan. Nama lengkapnya Justinus Windrawanto. Saya mengajar di UKSW, di Prodi Bimbingan Konseling. Saya punya anak satu, kelas 2 SMA tuh berarti kelas 3 tuh bro. Kelas 12. Sampai lupa kelasnya karena lama nggak sekolah, kayaknya hampir 2 tahun nggak sekolah. Kelas berapa anak saya sekarang? Ya, saya diberi waktu sekitar 30 sampai 35 menit untuk berbagi cerita. Nanti kita akan berdiskusi, saling sharing di bagian yang kedua. Permintaan dari adik-adik kelas saya itu webinar, jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya pikir menarik untuk saya bagikan ke Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dan teman-teman dan adik-adik. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, apakah screen saya bisa dilihat, Bapak Ibu, teman-teman? Saya. Bisa, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Ya, ini nama lengkap saya. Hari ini kita bicara tadi soal kehendak anak dan kehendak orang tua. Sama apa beda ya? Ketika mempersiapkan materi ini, saya refleksi saja dari pengalaman saya dan istri ketika berdinamika dengan anak sematawayang saya. Juga lalu saya mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi ketika saya SMP gitu ya. Ketika saya SMP, ketika saya SD, apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai lebih jauh, nah, saya mau Bapak Ibu memilih salah satu gambar dari beberapa gambar, dari 3 gambar yang saya tunjukkan nanti, ya. Pilih salah satu. Anak dengan orang tua tidak harus sama. Jadi pilih masing-masing memilih, ya. Masing-masing memilih. Kalau beda, ya enggak apa-apa. Kalau sama, ya enggak apa-apa. Ya. Pilih gambar yang Anda sukai. Ada gambar lingkaran,
ada gambar apa ini ya? Siksak. Ada gambar siksak yang di dalam lingkaran. Pilih salah satu gambar mana yang Bapak Ibu dan adik-adik sukai. Saya mau coba dapat info siapa ya? Alvaro Darren Hidayat. Alvaro pilih gambar yang mana? Bisa open mic? Yang kedua. Yang zigzag? Iya. Oke. Kamu dengan mama atau dengan papa? Papa. Papa pilih yang gambar mana? Papa Alvaro pilih yang lingkaran, zigzag, atau zigzag dalam lingkaran? Halo? Bisa tolong ditanyakan, Alvaro? Papa pilih yang mana? Pilih yang lingkaran. Asik. Siap. Terima kasih, Pak. Kita coba satu lagi ya, yang perempuan siapa ya? Kristela Natalia. Kristela Natalia. Suaranya bisa dibuka, sudah dibuka mic-nya tapi belum kedengaran suaranya. Kristela pilih gambar apa? Maaf, mic-nya Kristela tidak bisa. Oh, tidak bisa. Oke. Oh, lingkaran. Ya, betul. Saya baru lihat. Oke, Kristela pilih lingkaran. Terima kasih. Kalau orang tuanya Kristela pilih apa ya? Lingkaran juga. Oke, sip. Lingkaran juga. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, maknanya apa ya? Maknanya apa? Nanti saya akan menunjukkan maknanya. Kalau berbeda, enggak apa-apa. Kalau sama, oke. Kalau terkaget-kaget, ya enggak apa-apa. Ya, mumpung masih pagi. Katanya, yang milih gambar lingkaran itu punya gaya otokratik atau bahasa asingnya the dictator, gitu ya, katanya. Bisa setuju, bisa enggak ya? Ini katanya aja ya. Kemudian yang zigzag itu permissive style, gayanya permisif, apa-apa boleh, gitu ya. Yang zigzag dalam lingkaran itu gaya umumnya adalah demokratik atau diaktif. Nah, bagaimana dengan yang lingkaran? Biasanya punya keterbatasan, suka dengan membatasi, cenderung tanpa kebebasan. Biasanya juga didominasi lewat hadiah dan hukuman. Ya, didominasi lewat hadiah dan hukuman. Yang suka gambar zigzag itu permissive style, biasanya menyukai kebebasan, cenderung tanpa batasan.
agak sulit mengikuti aturan. Yang ketiga, yang democratic style, diaktif, itu kebebasan dengan batasan. Perlakuan secara bermartabat dan penghargaan. Biasanya menunjukkan pikiran dan perasaannya dengan penghargaan kepada orang lain. Nah, yang paling bagus yang mana? Jawabannya adalah tidak ada. Semua baik ketika dilakukan sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan waktunya. Contoh, apakah kalau otoriter itu jelek? Belum tentu. Ketika orang lain misalnya bawa pisau mau nusuk, nah yang gaya otoriter cocok. Nah, kita tidak bicara soal cocok, tidak bicara soal baik atau buruk, tapi kita bicara cocok atau tidak cocok. Oke, nah dari sini kita mencoba memahami kalau ternyata orang tua dan anak gayanya sama, itu memang peluang satu frekuensinya, peluang ngekliknya lebih besar dibandingkan ketika berbeda. Tapi tidak berarti bahwa kalau berbeda tidak bisa klik, tidak. Tetapi peluangnya lebih besar, bisa orang tua dengan anak itu ngeklik gitu ya, kalau yang dipilih sama. Dipilih berbeda, bisa ngeklik, tetap bisa. Nah, kita lihat anak SMP itu seperti apa? Anak SMP, anak-anak kita, Bapak Ibu, anak-anak kita itu seperti apa ya? Yang siswa-siswa, saya ini orang yang kayak apa ya? Nah, kita lihat sedikit teori tentang hal ini. Usia anak SMP kurang lebih ada di sini ya. Kurang lebih ada di sini anak SMP. 12 sampai 13 tahun ya, mungkin ada 1-2 yang masih 11 lebih sedikit. Gambar yang biru, nah yang biru ini menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan fisik otak yang ada di kepala nih ya. Kemudian yang merah ini perkembangan intelektual, kecerdasan, isinya otak. Kalau yang biru ini, si otak itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kelihatan nih, bahwa anak usia SMP sekitar 12 tahun, itu perkembangan atau pertumbuhan fisik otaknya sudah pol nih, sudah 100%. Udah nggak bisa tambah gede. Ya, sudah nggak bisa tambah gede. Kepalanya tambah gede, nggak tahu ya, mungkin ya, tapi otaknya sudah pol. Perkembangan intelektual, kecerdasannya sudah mencapai sekitar 90%. Sudah hampir full. Saya bisa menyatakan, Bapak Ibu dan teman-teman, kalau anak-anak SMP itu menuju ke pinter-pinternya orang. Belajar paling cepat, belajar paling banyak, termasuk bingung paling banyak. Kenapa bingung paling banyak? Karena yang dipelajari banyak. Apa-apa ingin dipelajari, apa-apa ingin dipahami, jadi kadang-kadang bingung. Apakah itu jelek? Tidak. Semakin banyak kebingungan, harusnya orang semakin banyak belajar. Nah, Bapak Ibu, malah kita perlu agak galau kalau anak kita kok nggak ingin tahu gitu ya, kok nggak banyak tanya, kok nggak sering bingung, ini kok begini sih, ini kok begini mah, ini kok begini Pak. Nah, kalau tidak melakukan itu, kita malah harusnya, ada apa ya, gitu ya. Tapi kalau banyak tanya, banyak baca, banyak belajar, banyak ini, banyak itu, ya memang anak SMP begitu.
Miss Vidya dan Mr. Arya sudah paham betul soal ini ngadepin anak-anak SMP yang ya agak-agak susah-susah gimana gitu ya. Tapi harusnya begitu. Mungkin juga ya ada nakal-nakalnya anak muda lah gitu ya, anak SMP. Baik. Kalau mau ditambah lagi secara ringkas, begini. Tadi ya, perkembangan kognitifnya mencapai sekitar 90% dari kapasitas maksimal. Ini tantangan juga mestinya untuk guru-guru di sekolah, bagaimana memanfaatkan yang 90% itu. Jangan sampai gara-gara ini pandemi lalu anak-anak tidak belajar apa-apa atau belajarnya sedikit. Dari sisi perkembangan emosi, anak SMP itu tadi saya bilang juga bingung. Kalau belum bisa ngurus tempat tidurnya sendiri, dibilang udah gede kok nggak bisa ngurus. Tapi mau pulang pagi, dibilang masih kecil kok pulang pagi. Lah pertanyaannya, lah saya ini udah gede atau masih kecil ya? Yang kedua, mereka belajar menjadi setia dengan temannya. Jadi solidaritas dengan temannya itu mulai mulai mendalam gitu ya. Nah, di sisi yang lain, kesetiaan dengan keluarga, dengan orang tua mulai nih agak-agak menjauh sedikit gitu ya. Nah, ini kadang-kadang menjadi juga sumber konflik ini ya. Yang ketiga, perkembangan fisik mulai masuk masa pertumbuhan, tambah besar, tambah kuat, tambah spesifik, makannya tambah banyak. Gitu ya. Tumbuhnya semakin tinggi, semakin besar, semakin kuat, semakin spesifik keahliannya, makannya semakin banyak. Jajannya semakin banyak. Perkembangan sosial, dia mencoba menjalin relasi dengan orang lain, berteman, bersahabat, banyak-banyakan follower gitu ya. Jadi di medsos itu bisa bagaimana caranya agar punya banyak teman, punya banyak sahabat. Dan ini menjadi kesempatan juga bagi kita untuk melatih anak-anak nanti punya nilai sosial yang lebih baik. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Katanya kita ini Bapak Ibu nih, kita masuk sebenarnya generasi X. Sekitar kelahiran tahun 70-an, 80-an. Ya. 70-an, 80-an, kita lahir di sini. Saya juga masuk generasi ini. Sebagian besar Bapak Ibu juga nampaknya masuk di generasi X ini ya. Sedangkan anak-anak kita kurang lebih kelahiran 2009 atau 2010 di akhir-akhir generasi Z. Setelah kelahiran 2011 ini masuk generasi Alpha. Dari gambar ini saya ingin menunjukkan begini Bapak Ibu. Bahwa kita di generasi X dengan anak-anak di generasi Z itu ada jeda di sini yang generasi milenial. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah punya putra-putri yang kuliah gitu ya. Tapi kalau belum, kayak saya, anak saya belum kuliah, ini ada kesenjangan generasi nih. Saya generasi X, anak saya generasi Z. Ada jeda, ada di tengah itu ada satu generasi Y. Saya ingin menunjukkan bahwa ada penghalang dalam tanda kutip ya antara generasi kita dengan anak-anak. Anak-anak juga lihat bahwa kamu dengan orang tuamu ada jedanya di situ ya, ada yang menghalangi kita katakanlah gitu ya, generasi Y. Ini menjadi penghambat di satu sisi, kok nggak nyambung kadang-kadang yang tak omongin dengan
orang tua ya. Orang tua juga, ini anak kok nggak nyambung dengan yang saya pikirkan gitu ya. Harapan yang saya berikan ke anak kok kayaknya nggak nyambung. Anak-anak juga ini, papa mama gimana sih kok kayaknya kunomen gitu ya. Saya pernah dibilang begitu, bapak ini kunomen gitu. Nah, lihat, karena ada selisih di situ. Ada selisih di situ. Nah, kondisi sekitar satu setengah tahun terakhir, ini kan school from home. School from home. Dimana ketika school from home ini, TV-ku, sahabatku kayaknya bisa nonton TV sepuasnya deh. Kemudian dunia dalam genggaman. Sebentar-bentar lihat HP, temanku baru ngapain ya? Lihat-lihat status terus gitu ya. Ketika waktunya sekolah yuk. Webcamnya dihidupin nggak ya? Gitu. Kalaupun dihidupin, yang di layar ini apakah materinya dari guru atau bukan? Nah, Bapak Ibu dan adik-adik, saya mengajak kita untuk lihat ini. Sebenarnya ketika school from home, kita punya school from home team. Ada siswa, ada orang tua, dan ada guru. Orang tua dengan berbagai fasilitas yang disiapkan, guru dengan berbagai materi pelajarannya, siswanya punya harapan-harapan dari materi ini saya bisa belajar apa. Nah, aspirasi dari siswa ini itu dipengaruhi atau mendapat pengaruh juga, mendapatkan tantangan dari pihak luar adalah aspirasi orang tua dan aspirasi guru. Guru ketika memberi materi pelajaran inginnya anaknya seperti apa? Aku ingin kamu belajar ini loh. Guru IPA, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, punya harapan. Kalau kamu belajar ini, kamu akan sukses. Kalau kamu bisa menghitung luas atau isi prisma, ini kamu akan berhasil dalam hidupmu dan seterusnya. Orang tua juga punya aspirasi. Saya siapin fasilitas. Butuh makan, ku kasih makan. Butuh kuota, aku kasih kuota, gitu ya. Butuh laptop mungkin ada, butuh PC juga ada, dengan harapan. Nah, orang tua juga punya harapan. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik, orang tua punya perubahan peran. Kalau sebelum school from home, orang tua lebih berperan secara fisik kehadiran, juga punya peran memberikan fasilitas-fasilitas. Selain itu, kehadiran juga secara sosio-emosional, mendampingi, dan seterusnya. Nah, ketika school from home, ada ketambahan satu. Peran orang tua adalah peran akademik. Ada orang tua, karena orang tua di rumah, anaknya di rumah, orang tua punya, dalam tanda kutip, kewajiban mendampingi anaknya untuk belajar. Minimal menanyakan. Tapi di satu sisi juga, kamu udah sekolah, sudah mengerjakan, kok malah buka game dan seterusnya. Ada kegalauan nih. Waktu sekolahnya masih di sekolah, orang tua taunya pasrah dengan guru. Pokoknya pelajaran serahkan ke sekolah, serahkan ke guru. Nggak terlalu galau. Begitu school from home, lihat anaknya belajarnya kok caranya kayak begini. Generasi rebahan ini kok caranya kayak begini gitu ya. Ada kegalauan, lalu secara tidak sadar kita mencoba untuk ayo dong. Apakah itu salah? Tidak juga. Nah, pertanyaannya, apa yang sebenarnya diharapkan orang tua kepada anak-anaknya, dan apa yang sebenarnya diharapkan anak kepada orang tuanya. Bapak Ibu dan adik-adik, untuk Bapak Ibu, apakah kira-kira ada perubahan ya? Harapan orang tua kita kepada kita 30 atau 40 tahun yang lalu.
mungkin bisa diingat-ingat orang tuaku dulu ketika aku SMP punya harapan apa ke aku. Saya menduga sebenarnya tidak banyak berubah. Sekolah yang benar, nilainya bagus, gitu ya. Punya teman yang benar, bisa ngurus diri sendiri, punya prestasi. Saya kira tidak banyak perubahan antara kita dulu mendapat harapan apa dari orang tua dan apa harapan kita sekarang ke anak-anak. Saya menduga tidak banyak berubah. Yang berubah redaksinya. Kalau dulu misalnya, jangan main layangan sampai sore. Sekarang redaksinya jangan main game online kelamaan. Misalnya. Redaksinya yang berubah. Redaksinya yang berubah. Kalau dulu orang tua kita mungkin ngeceki buku, orang tua kita lihat buku, ngecek nilai dan seterusnya. Sekarang ngeceknya email dari sekolah, adakah berita-berita di WhatsApp grup dari sekolah gitu ya. Redaksinya yang berubah. Tetapi di sisi yang lain, tadi saya katakan tidak banyak berubah, bisa saja sebenarnya ada perubahan yang tidak terlalu kita sadari. Ada beberapa pertanyaan reflektif untuk kita. Apakah buah hati remaja kita, remaja Bapak Ibu, tahu sebenarnya apa harapan kita terhadap mereka? Apakah harapan Anda, harapan kita terhadap anak-anak kita punya kaitan dengan pengalaman masa lalu kita? Bisa saja ketika kita punya pengalaman baik, lalu kita punya harapan agar anak itu juga mengalami yang sama. Bisa juga kebalikan, dulu kita punya pengalaman buruk, lalu kita tidak ingin anak kita mengalami. Pernah ada guyonan begini di warung kopi ya. Zaman kita kecil, kita itu sering nangis minta makan, minta jajan, tapi nggak dikasih. Sampai nangis-nangis. Anak sekarang sampai nangis-nangis dipaksa makan. Dalam pengertian dipaksa makan makanan yang sehat, itu susah gitu ya. Ini guyonan saja. Apakah harapan kita realistik untuk anak-anak seusia mereka sekarang ini? Kadang-kadang kita tidak cukup sabar sebagai orang tua, pengennya harapan kita itu dicapai mereka saat ini dan sekarang. Ini pertanyaan refleksi saja untuk kita para orang tua. Pertanyaan refleksi untuk anak-anak. Apakah sebenarnya kamu tahu apa yang kalian inginkan? Nah, ini tidak mudah sebenarnya dijawab. Nanti Bapak Ibu dan Miss Widya, Mr. Arya bisa membantu anak-anak. Sebenarnya mereka ngerti nggak sih yang mereka inginkan itu apa? Apakah kamu tahu cara terbaik untuk mencapai yang kalian inginkan? Apakah kamu tahu cara mencari bantuan yang benar? Contohnya begini. Anak-anak, aku ingin dapat nilai bagus. Oke, tidak salah. Aku ingin dapat nilai bagus, tidak salah. Kita bisa bertanya dengan pertanyaan kedua, apakah tahu cara terbaik untuk mencapai itu? Apakah dengan belajar? Atau buka salah satu aplikasi bantuan pembelajaran, lalu ketik di situ. Kalau diketahui panjang segitiga sekian,
Berapa luasnya? Dalam hitungan detik muncul jawaban. Apakah kamu memang menginginkan itu? Apakah kamu tahu bahwa itu cara mencari bantuan yang paling baik? Nah, apa yang dapat kita lakukan? Nah, apa yang dapat kita lakukan? Ini baik untuk Bapak Ibu maupun juga untuk anak-anak, ya. Yang pertama adalah kenali diri. Kenali diri. Jadi orang tua juga mengenali dirinya sendiri sebagai orang tua, anak-anak juga mengenali diri sebagai anak-anak. Harapan sebaiknya bersumber dari dalam diri, bukan dikendalikan individu lain. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh belajar dari orang lain, tetapi ketika belajar dari orang lain, sebaiknya juga harapan itu muncul dari dalam diri. Contohnya begini nih, kalau anak-anak mungkin yang seneng K-pop misalnya, atau yang seneng profil-profil di dalam game online gitu, lalu pengen seperti itu, kenali dulu. Apakah saya memang pengen seperti itu? Atau sebenarnya saya hanya ingin nyontoh luarnya? Ada satu contoh nih, ketika saya pernah mengajar di satu kelas internasional gitu, saya tanya ke mereka, sebenarnya internasionalmu ada di mana? Fashion, Pak. Jadi fashionnya ingin fashion seperti anak-anak di internasional sana. Yang kedua soal bahasa. Jadi mau pakai bahasa Inggris gitu ya. Itu aja. Ini menjadi pertanyaan. Ya, sebenarnya mungkin mereka belum terlalu mengenal diri. Kalau mau nyontoh itu jangan hanya nyontoh luarnya, tapi apakah yang dicontoh itu cocok untuk saya. Yang kedua, kenali si dia. Si dia itu, misalnya kalau anak-anak, ya kenali orang tuamu. Kalau orang tua, kenali anak-anak kita. Harapan sebaiknya dibandingkan dengan kemampuannya. Saya mau punya harapan apa ke dia, itu sebaiknya harapan itu berupa, itu yang di ketiga, fokus pada potensi. Kalau anak itu punya potensi menyanyi, maka boleh kita berharap dia menjadi penyanyi. Tapi kalau dia potensinya sebagai penyanyi, lalu kita berharap dia menjadi koki, nah ini hati-hati. Nanti kalau tidak tercapai, kita merasa gagal. Kalau kita yang merasa gagal, masih mending daripada kita menganggap, oh kamu gagal memenuhi harapan saya. Oh dia bakatnya nyanyi, disuruh jadi koki. Anak-anak juga begitu. Anak-anak juga begitu. Anak-anak pasti punya harapan, orang tua ingin apa. Anak-anak juga punya harapan, aku nanti ingin jadi seperti apa. Tetapi coba lihat potensi apa yang ada di dalam dirimu, apa yang ada di dalam orang tuamu. Sebaiknya fokus pada pengembangan potensi, bukan pada hasil akhir. Kalau tadi contohnya, anak itu bakat nyanyi. Lalu saya punya harapan ke dia, kamu jadi penyanyi. Dari sisi harapan sudah betul. Tetapi kita jangan lupa bahwa harapan sebaiknya fokus pada pengembangan. Bukan lalu yuk kamu lomba harus menang. Tetapi harapannya, oke, saya berharap kamu jadi penyanyi, ayo latihan. Ayo latihan jadi penyanyi. Apakah nanti dia betul-betul jadi artis penyanyi? Itu soal nanti. Itu soal nanti.
Anak-anak juga begitu. Kamu ingin jadi apa? Jangan buru-buru jadi apa itu harus terjadi sekarang. Kamu fokus dulu belajar untuk menjadi apanya itu. Saya ingin jadi pedagang. Mau coba-coba jualan daring? Boleh. Tapi jangan jualan daring itu jadi hasil akhir yang kamu harapkan terjadi sekarang. Jualan daring itu dianggap sebagai pengembangan potensio pelan-pelan. Gagal ya sudah, belajar lagi, begitu ya. Jadi fokusnya lebih pada pengembangan potensi, fokusnya lebih pada belajar. Yang keempat, mendengarkan dulu, jangan buru-buru berkomentar. Karena kadang-kadang nih, kalau kita mendengarkan orang lalu buru-buru mau komentar, itu apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang sebenarnya dia maksud itu belum ketangkep. Nah ini yang kadang-kadang bikin miss ya. Berperan sebagai teman yang penuh penghargaan dan penghormatan. Orang tua bisa turun gitu ya. Usia kita sudah 40-an barangkali, bisa turun ke anak-anak itu untuk mendengarkan, untuk berbicara dengan caranya dia. Jadi temannya dia. Anak-anak, ketika orang tuamu jadi temanmu, kamu tetap harus tahu bahwa ini walaupun orang tuaku berusaha jadi temanku, tapi ini tetap orang tuaku. Jadi tetap ada penghargaan dan penghormatan. Sesekali lucu-lucuan, sesekali curhat-curhatan dengan bahasa yang dipahami oleh anak-anak, itu bagus gitu ya. Tapi anak-anak jangan lalu kurang ajar dengan orang tuanya. Walaupun mereka berusaha menjadi teman, toh mereka tetap orang tua kita. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, sementara itu dulu, ya, sementara itu dulu, sesuai yang diminta oleh Miss Widya dan Mr. Arya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu 35 menit. Terima kasih. Waktu dan screen saya kembalikan ke Miss Widya dan Mr. Arya. Oke, terima kasih Pak Minister. Kebiasaan manggilnya Pak jadi. Salah juga. Ya, terima kasih untuk Mr. Kawan yang telah memberikan materi yang cukup menarik ya. Jadi kita tahu bahwa bagaimana cara saling memahami antara. Oke, Miss. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab, atau ada yang mau bertanya atau berkomentar, dipersilakan untuk tiga penanya atau bertanya. Boleh orang tua maupun anak juga boleh. Bisa raise hand terlebih dahulu dan dipersilakan. Saya mau menyapa Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini. Jarang ketemu di mana-mana, ketemunya malah di sini. Ketemu online ya Pak. Oh, ketemunya online. Apakah ada Bapak Ibu dan anak-anak? Mungkin ada yang mau didiskusikan dengan Mr. Wawan, atau ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Saya juga mau menyapa tetangga ini, malah jarang ketemu, ketemunya malah di sini juga. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi Bu Rini. Ketemunya di sini ya Pak. Iya, ketemunya malah di sini. Ibu orang tua siswa kah? Iya, saya orang mahasiswa Pak. Oh, mantap. Apakah ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya yang nanya loh. Waduh, Mulai dulu ya, biar memancing nih pertanyaan. Iya. saya ujian ini.
Oke, mungkin sedikit entah ini mewakili atau tidak begitu ya. Dari pengalaman pribadi Miss Widya juga nih, Mr. Wawan. Miss Widya ini termasuk salah satu individu yang hidupnya sangat tersetting oleh orang tua gitu ya. Dari kecil sampai memilih jurusan sampai pekerjaan itu ada turut campur dari orang tua. Sampai jodoh nggak? Aduh. Kalau jodoh pasti iya, Mister. Oke, lanjut. Dan orang tua, iya. Nah, itu membuat saya menjadi pribadi atau menjadi orang yang sulit mengambil keputusan sendiri pada akhirnya. Nah, itu mungkin juga dialami atau mungkin sekarang ada anak-anak yang mengalami hal yang sama atau mungkin mama papa di sini pernah juga mengalami hal yang sama dengan saya. Nah, dampak-dampak yang seperti ini nanti akan bagaimana bisa untuk ketika anak-anak punya keinginan sendiri untuk hidupnya. Saya pengen jadi ini loh, Ma. Saya pengen jadi dokter Pak atau apa gitu. Nah, dampaknya nanti akan seperti apa untuk anak-anak kita? Iya. Saya tertarik dengan istilah tadi ya. Hidupnya sudah tersetting gitu ya. Enak kalau sudah tersetting. Ya. Yang enggak enak itu kalau begini loh. Ternyata settingannya sudah kuno. Maka harus disetting ulang atau diinstal ulang gitu ya. Maksud saya begini. Nyeting ulang, install ulang itu enggak salah. Enggak salah. Saya ambil contoh ya, waktu saya pertama kuliah dan mengambil, dulu masih IKIP. Saya kuliah masih IKIP, belum universitas. Itu orang tua saya tanya gini, ngapain masuk IKIP? Karena saya dulu juga diterima di Fakultas Ekonomi sebenarnya. Saya bilang cari yang murah, cari yang lebih murah. Gitu. Ya sudah. Lalu saya belajar, walaupun di bayangan saya tidak mau jadi guru. Saya tidak mau jadi guru. Lalu lulus, pekerjaan pertama memang jadi guru karena lowongannya itu ya pengen kerja dulu ya udah jadi guru. Ya sudah pengen jadi guru sajalah. Tapi saya masih ingat bahwa saya tuh nggak pengen jadi guru. Lalu jadi guru hanya 3 tahun keluar. 3 tahun keluar lalu bekerja di LSM internasional, sana sini. Di situ saya banyak melatih sebagai trainer dan seterusnya, kok kayaknya asik juga ya jadi guru ya. Akhirnya ya sudah. Balik kanan, jadi guru, jadi dosen. Berapa kali saya menginstal ulang keinginan itu ya? Berapa kali? Apakah itu dilarang? Menurut saya tidak juga. Banyak orang yang berbeda jalurnya. Sebenarnya kata kuncinya begini. Memberikan kebebasan, ini kalau ini triknya untuk orang tua ya. Oke, silahkan, boleh, tapi orang tua tetap harus punya cadangan ketika anaknya gagal. Jangan, saya yakin juga orang tuanya Miss Widya juga begitu, ya sekarmu gitu ya untuk 1-2 hal. Tapi tetap punya, nanti kalau gagal, oke, ada plan B. Itu yang kadang-kadang tidak diberitahukan juga ke anak-anak ya. Nah ini bukan rahasia, ini ada siswanya ini. Saya juga begitu, oke kamu pengen itu ya, tapi kalau nanti gagal kita siap untuk begini, gitu ya. Sambil mengikuti. Jadi saya pikir bagi kita kalau punya harapan, lalu harapan itu tidak terpenuhi, maka kita harus siap mengubah harapan, dan itu tidak apa-apa. Atau lalu kayaknya tercapai tapi ada perubahan, ya enggak apa-apa, gitu. Ya enggak apa-apa. Jadi kata kuncinya adalah berani aja dulu, gitu ya. Berani aja dulu, asal
kita mempersiapkan kemungkinan terburuknya apa. Gitu. Saya kira itu deh. Oke, terima kasih Mister. Mungkin itu juga bisa menjadi sebuah pandangan, gambaran untuk parents di sini, untuk anak-anak bahwa mungkin kalau kayak Miss Widya tadi bilang kan tersetting gitu ya, tetapi sekarang Miss Widya bisa menjadi guru, mungkin sama dengan Mister Wawan, dulu juga tidak mau jadi guru gitu ya, keluar. Iya, saya ingat. Iya, langsung kerjanya nggak mau di sekolah gitu ya, padahal PPL di sekolah, juga sudah menemukan Iya. Ketika lulus memutuskan untuk tidak masuk ke dunia pendidikan. Tapi sekarang buktinya di sini Nah itulah. dan Miss Widya, iya, Miss Widya ini saya ingat betul satu contoh yang men-setting ulang akhirnya. Dan ternyata tidak apa-apa. Iya, betul. Ya, iya kan? Iya. Dan yang namanya setting ulang pasti itu yang namanya perjuangan. Dan mungkin ini juga pertimbangan juga buat orang tua gitu ya, untuk tidak memaksakan atau apa ya, maksudnya yang dari teman-teman mungkin yang pernah Miss Widya alami gitu ya, orang tuanya pernah Miss Widya punya teman, orang tuanya itu adalah papanya itu tentara, anaknya itu sampai 4 kali tes tentara dan gagal terus, dan itu anaknya sampai depresi begitu, dan itu datang ke Miss Widya. Jadi dia mau sharing bahwa mungkin orang tua memang baik dan itu betul punya harapan yang besar untuk anak-anak, tapi harus dilihat lagi apakah mungkin skillnya itu ke sana, bakatnya ke sana, talentanya itu memang ke sana, atau anak kita punya bakat dan talenta yang lain gitu. Jadi yang mungkin sekarang masih bingung anak saya talentanya apa gitu ya, Mister, mungkin mulai dicari tahu. Anak saya itu apa? Kalau di sini banyak ya anak-anak punya talenta nyanyi, musik. Mister Aryani juga contoh yang ini, contoh yang mengubah setting juga. Saya agak tahu perjuangannya. Bagaimana jatuh bangun dari SMA-nya, saya cukup paham. Nah, kita belajar bahwa setting ulang itu bisa saja gitu ya, itu bisa saja, enggak apa-apa. Oke, kita siap untuk penanya bagi orang tua yang mau bertanya atau menanggapi tentang isi materi, dipersilakan. Ada nggak? Jangan malu-malu, ini kesempatan yang cukup baik ya, sangat jarang ada webinar seperti ini. Apa jangan-jangan anak-anak takut sama bapaknya ya? Ada bedanya kayaknya. Atau mungkin parents ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, boleh, sangat boleh, silakan. Atau guru-guru. Oh ya betul. Miss dan Mister mungkin ada perwakilan mau menanyakan sesuatu juga boleh. Oke, sambil menunggu ya, sedikit sharing aja sih. Ketika Mr. Arya masih sekolah waktu itu ya, nah ini yang menjadi sedikit tekanan nih ketika misalnya seorang kakak. Nah, ketika kalian yang punya kakak atau adik-adik ya. Jadi kadang orang tua membandingin, lah kok kamu kok tidak seperti kok kamu nggak seperti kakakmu ya, kok kamu nggak seperti adikmu ya. Nah di situ kadang pasti ada orang yang seperti itu ya. Ketika saya pernah dibilang bahwa kakak sama adik itu bagaikan langit dan bumi, beda jauh. Ya. Di sini berkaitan dengan materi kita tahu bahwa setiap anak memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda. Nah, tidak bisa membedakan kok nggak seperti kakak, kok nggak seperti adik. Oke, adakah orang tua yang mau berkomentar atau bertanya atau
mahasiswa juga boleh dipersilakan. Saya boleh komen yang tadi disampaikan Mr. Arya tadi ya? Oke, silakan. Sedikit ya. Kadang orang mengatakan bahwa membandingkan itu tidak boleh. Jangan membandingkan anak dengan anak lain. Saya pernah ikut acara disampaikan begitu. Kalau saya sih begini ya, yang dibandingkan seperti yang saya sampaikan di slide terakhir, bukan hasil akhirnya. Kita bisa membandingkan prosesnya. Jadi bukan misalnya IP-mu kok cuma sekian, kakakmu bisa sekian. Nah, kalau membandingkan IP itu kan berarti membandingkan akhir ya. Itu jangan. Tapi yang bisa kita bandingkan adalah prosesnya. Prosesnya. Jadi kakakmu dulu kalau belajar begini, aku kalau melihat kamu belajarnya begini, begitu ya. Nah, itu bisa dibandingkan. Yang bisa dibandingkan itu faktanya, prosesnya. Jangan yang dibandingkan hasil akhir seperti nilai segala itu, menurut saya jangan dibandingkan. Apalagi kalau nilai sekolah gitu ya. Karena maaf Bapak Ibu, saya punya pendapat agak unik gitu. Menurut saya unik. Siswa itu dapat nilai bagus itu kalau kebetulan soal-soal yang diberikan waktu ujian itu yang dia tahu. Yang dia tidak tahu pas tidak ditanyakan. Jadi nilainya bagus. Anak-anak yang nilainya jelek, itu apakah dia bodoh? Belum tentu. Enggak juga. Dia nilainya jelek karena apa? Soal yang ditanyakan itu yang dia tidak tahu. Yang dia tahu tidak ditanyakan. Gitu. Saya ingin mengatakan juga, mungkin juga untuk para guru, kita juga harus menghargai prosesnya, bukan hanya hasil akhir gitu ya. Dan para guru pasti paham soal itu. Jadi bukan hanya menilai hasil akhir. Nilai itu menurut saya nilai yang kayak kebetulan kalau Mr. Arya dan Miss Widya kebetulan IP-nya bagus-bagus. Itu kebetulan yang soal di ujian yang saya berikan itu yang pas mereka pelajari. Kalau yang mereka tidak tahu lalu saya tanyakan mesti juga nasibnya akan berbeda saya kira. Itu. Jadi Bapak Ibu, ya saya pikir Bapak Ibu kita harus melihat prosesnya. Oke, terima kasih Mister sudah menjelaskan banyak hal untuk kita gitu ya. Apakah masih ada mungkin yang mau ditanyakan, Mister, parents dan juga anak-anak? Sharing pengalaman dalam anak juga boleh. Apakah ada? Atau mungkin kita dengarkan salah satu sharing pengalaman dari salah satu orang tua ya, mungkin ya. Boleh ya? Boleh. Ya, biar menarik nih. Kita dari siapa ya? Coba pilih dulu. Oke, dari orang tua Abigail Fiona, mungkin bisa sharing untuk pengalaman bagaimana mendidik anak ya dari. Karena kalau yang kita lihat gitu ya, Mister, bakatnya Fiona ini sangat didukung sepertinya oleh orang tua. Mungkin bisa di-sharingkan di sini bagaimana Bapak? Oh ya, selamat pagi Mr. Miss. Selamat pagi. Para parent semua. Mau sharing gimana? Ya, kalau dari kita ya, kita ngelihat dari potensinya sih, waktu dari kecil hobinya ngapain, anak-anak misalnya seneng nyanyi-nyanyi, seneng dance gitu ya, kita coba masukin semua sih sebenarnya, hampir semua les kita coba semua, les piano lah, les public speaking, les fisik juga ikut kayak renang dan lain-lain. Nah nanti kita lihat yang kira-kira dia bisa
ada lompatan dibanding yang seumur dia bisa lebih cepat ininya prosesnya. Banyak kayak nyanyi tahu-tahu kok gurunya bilang oh ini ada potensi apa baca chat readingnya, terus dia punya ambil suaranya kok lumayan cepat, dia bilang ini bisa buat tanding. Terus dicoba-coba aja sih ya, ternyata emang bisa lebih baik dibanding yang lain gitu. Tapi ya mesti lihat memang dari umur dari sekarang ya, emang ada perubahan juga tuh Mister sama Miss Pak Wawan parents. Semakin remaja kan nggak kayak dulu. Dulu kan semua yang kita omongkan diikutin gitu loh. Sekarang kan mesti ada tanya kenapa katanya. Kenapa mesti dibilang apa benar saya potensinya emang di sini, emang mau ke sini arahnya. Ya mereka juga banyak tanya. Kita juga jadi orang tua juga lumayan jadi dilema juga ya, apa iya gitu loh kalau anak udah mulai kritis seperti itu kan, ya dia juga punya pilihan sendiri gitu ya. Kita ya itu juga mungkin sharing juga, konsultasi juga ke Pak Wawan tuh. Itu gimana kalau anak kan juga udah remaja seperti Pak Wawan bilang, kecerdasannya bener emang udah semakin tinggi, dia udah nggak ngikut apa omongan kita apa adanya aja gitu kan. Kan bisa banyak pertanyaan juga kalau udah lombanya udah levelnya, kompetisinya udah level tinggi juga, kita nggak bisa push juga karena udah mesti anaknya juga punya kemauan keras juga, mesti pakai semua dia punya kemampuan untuk bersaing di situ. Udah di atasnya kita, malah dia punya terus gimana ngajarin lagi, kita udah bingung gitu loh. Orang nyari gurunya aja mungkin di tingkat lokal udah jarang. Untung ya ada work from home ini, ada school from home, kita bisa ambil seminar yang di Jakarta atau di luar negeri, malah dia bisa punya pengalaman ketemu coach sama master class sama orang-orang dari Surabaya, dari Jakarta, dari luar negeri. Ya ada kelebihannya juga sih dengan situasi yang sekarang ini. Cuman yang jadi masalah sekarang ini ya, anaknya juga umurnya udah remaja, udah lebih kritis. Yang kedua juga potensinya sekarang orang tua juga nggak bisa ngajarin dia lagi, dia udah lebih hebat dari orang tuanya untuk skill-skill itu gitu loh. Nah sekarang ya jadinya gimana, bingung juga. Mesti aku yang di push aja lebih jago gitu. Iya Pak. Oke, ya. Terima kasih. Saya mau kasih beberapa komentar ya. Begini, waktu zaman TK, omongan orang tua lebih didengerin daripada omongan yang lain. Zaman SD itu omongan guru lebih didengerin. Zaman SD. Saya pernah berantem dengan anak saya waktu SD soal cara menghitung matematika. Saya sampai bilang begini, gurumu itu mahasiswaku. Memang betul, gurunya dia itu mahasiswa saya. Tapi dia bilang, itu kan dulu Pak, gitu ya. Sekarang guruku itu, bukan Bapak. Oke, gitu ya. Zaman SD, gurunya lebih didengerin. Nah, hati-hati. Zaman SMP, dia lebih dengerin temannya. Dia lebih dengerin temannya. Nah, ini Bapak Ibu, Mr. dan Miss di SMP Anak Terang, kalau mau ini tips saja sih. Wah, tapi saya membocorkan
tipsnya buat anak-anak, tidak apa-apa. Kalau mau dalam tanda kutip, kalau zaman SD apa-apa kita panggil orang tuanya. SMP yang dipanggil jangan orang tuanya, temennya. Dia punya teman dekat siapa? Temen yang dipanggil, bukan orang tuanya. Gitu. Ketika SMP mulai dia lebih dengerin temennya. Makanya ketika diomongin orang tuanya dia banyak nanya, kenapa begitu? Temanku kan nggak gitu. Temanku begini, itu yang orang lain tuh begitu, gitu ya. Kenapa aku harus begini? Temanku nggak begitu. Nah, itu yang pertama. Apakah lalu kita harus membiarkan dia hanya dengan temannya? Nah, maka tadi saya sampaikan bahwa kita perlu juga menjadi temannya tadi ya, kita yang orang tua yang turun. Yang kedua, yang disampaikan Papa tadi, semakin menegaskan yang saya sampaikan tadi benar, yang di slide tadi, bahwa ketika school from home, orang tua tambah satu perannya, peran akademik. Dulu waktu school from school, orang tua tidak terlalu fokus pada akademik. Sekarang masuk ada peran akademik. Aduh, anak saya butuh dilesin gini, anak saya kok perkembangannya begini, dan seterusnya. Secara tidak langsung kita lalu betul-betul menjadi gurunya. Kalau dulu kita tidak menjadi gurunya. Sekarang kita juga semakin menjadi gurunya. Dan memang beban Bapak Ibu menjadi lebih berat ketika school from home. Tapi dari situ, di sisi yang lain kita jadi semakin tahu anak kita ini seperti apa sih sebenarnya, begitu ya. Nah, Bapak tadi agak galau dengan wah anak saya sudah lebih bagus dan seterusnya. Aku harus nyariin ini, nyariin itu ya. Memang begitu. Tetapi ada satu hal yang mungkin menarik untuk saya garis bawahi begini. Dulu les ini. Semakin lama nanti akan semakin kesaring. Dulu mungkin les piano dan vokal, mungkin akan kesaring lebih fokus ke vokalnya gitu ya. Kita perlu jeli Bapak Ibu dengan seperti itu. Anak kita dulu senang ini, sekarang kok agak berkurang. Ada yang berkurang, ada yang nambah, ada yang berkurang, ada yang nambah. Nah, kita perlu kejelian itu, dan school from home menjadi satu kesempatan bagi kita untuk lebih jeli sebenarnya anak kita ini apa yang bisa dinaikkan. Saya ambil satu contoh, ini untuk anak saya sendiri. Disuruh les musik, males. Suruh les nyanyi, emoh, gitu ya. Tapi tiba-tiba ikut lomba nyanyi, masuk final, loh ini belajarnya dari mana, gitu ya. Jadi akhirnya sekarang ya oke, kita coba fasilitasi sedapat mungkin. Saya pikir itu yang bisa saya komentari. Jadi yang disampaikan Papa tadi menegaskan yang saya sampaikan, refleksi yang saya sampaikan di dalam materi tadi benar, gitu ya. Saya pikir itu. Saya kembalikan ke Miss Widya dan Mr. Arya. Oke, terima kasih untuk Papa Fiona untuk sharingnya buat kita semua. Terima kasih juga Mr. Wawan untuk diskusi kita hari ini. Kita berharap semuanya bisa mengambil hal baik ya, yang itu semoga bermanfaat juga buat seluruh parents di sini, juga untuk anak-anak. Jadi intinya jangan takut untuk berpendapat. Anggap orang tua itu adalah teman kita, dan orang tua juga menganggap anak itu adalah sahabat atau teman kita. Jadi tidak ada batasan di antara keduanya. Kalau ada yang mau disampaikan saja supaya ingat ada batas saling menghormati. Ya, saling menghormati. Tuh. Oke, karena waktu kita sudah habis, Mr. Wawan dan parents, Mister dan anak-anak, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Boleh Mr. Wawan sampaikan mungkin ada satu atau dua kalimat terakhir untuk kita semua? Kok kalimat terakhir? Aduh, maksudnya gitu ya, bukan kalimat terakhir. Iya. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya mau mengulang saja yang saya sampaikan tadi di bagian yang slide akhir tadi ya. Apa yang dapat kita lakukan? Jadi yang pertama, kita kenali diri kita. Sebenarnya kita ini orang yang seperti apa, pengalaman kita seperti apa. Lalu yang kedua, kenali anak kita. Dia seorang sosok yang berbeda, yang tidak bisa
dipakai untuk, maaf mungkin bahasanya terlalu kasar yang kali ini, memenuhi kekurangan-kekurangan kita dulu. Nah ini kadang-kadang kita punya kesalahan itu ya, dulu kita pengen apa belum tercapai, terus tolong dong dicapai keinginanku. Nah itu bukan. Jadi kenali diri saya, kenali orang lain. Kemudian yang ketiga, fokus pada prosesnya. Sekarang masih SMP, fokus pada prosesnya. Hasil akhir itu nanti. Hasil akhir itu nanti, karena sejarah nanti yang akan menentukan mereka akan kemana. Kemudian dengarkan dulu, jangan buru-buru berkomentar. Lalu peran sebagai teman. Anak-anak juga, orang tuamu itu temanmu di rumah. Kamu boleh ngomong kayak teman, tetapi tetap dengan penghormatan dan penghargaan bahwa mereka adalah orang tua. Saya pikir itu. Dan kalau satu lagi, kalau ada persoalan yang perlu diselesaikan, jangan dipendam sendiri. Ada Miss Widya dan Mr. Arya yang saya kira juga guru yang lain bisa membantu. Saya pikir gitu. Terima kasih, parents, adik-adik, para teachers. Terima kasih, Mr. Wawan, untuk diskusi dan materinya hari ini. Itu sangat bermanfaat untuk kami sebagai guru BK dan juga orang tua yang nanti akan bekerja sama juga dengan kita untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Benar sekali. Oke, Mister, sudah cukup? Sudah cukup. Jadi semoga kita bisa bertemu di next webinar, Benar, ya. mungkin atau kapan gitu ya dengan Mister.